Bismillah, masyaallah, la yusukul khaira ilallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin wa min Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal mutimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama, marilah kita intinya bersyukur atas limpahan nikmat Allah SWT, nikmat iman dan Islam yang Allah masih tetapkan di hati kita. Dengan keimanan itulah kemudian Allah berikan kemampuan kepada kita untuk memenuhi panggilannya, menunaikan kewajiban kita, melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini guna menunaikan kewajiban yang Allah berikan, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Semoga ini menjadi pertanda bahwa kita adalah orang-orang yang selalu berusaha taat kepada Allah SWT di mana saja dan kapan saja. Karena sesungguhnya kemuliaan kita manusia dalam pandangan Allah adalah karena ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kehidupan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulih Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kelak kita di yaumul akhir diakui sebagai umat beliau, mendapatkan syafaat darinya, sehingga hisab kita dimudahkan oleh Allah, lalu kita dimasukkan ke surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin Allahumma amin. Salawat salam juga semoga terlimpah kepada keluarga beliau, sahabatnya, juga pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dari mimbar yang mulia ini saya tak lupa berwasiat, marilah kita bersungguh-sungguh dan terus-menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dalam makna yang sebenar-benarnya, sebagai bentuk menunaikan apa yang Allah serukan ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali tetap sebagai seorang muslim, orang yang tunduk patuh dengan aturan Allah SWT. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, Rasul juga berwasiat kepada kita. Beliau perintahkan kita, ittaqillah haitsuma kunta, takwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Karena ketakwaan adalah kunci kebahagiaan hidup. Karena ketakwaan adalah kunci menyelesaikan setiap persoalan, seperti yang Allah sampaikan dan sering kita baca ketika Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar persoalan yang dihadapi. Bahkan Allah janjikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah juga katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu ketika kita menghadapi persoalan hidup yang setiap hari kita tidak bisa lepas darinya, hanya Allah yang mampu menolong kita. Dan ketika kita ingin mendapat pertolongan darinya, maka ketakwaan itu yang harus ada di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, setiap dari kita di dalam kehidupan dunia ini tentu ingin bahagia. Bukan hanya kebahagiaan yang di dunia, tapi justru kita ingin lebih dari itu, meraih kebahagiaan yang hakiki, yaitu di akhirat kelak.
Oleh karena itu kita harus paham kunci-kunci untuk meraih kebahagiaan itu. Maka kalau kita merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, maka paling tidak ada 3 kunci utama ketika kita ingin meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat kita. Yang pertama adalah yaitu taat terhadap aturan Allah SWT, yakni taat syariah Allah SWT. Karena Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Fa imma, maka sungguh jika sekiranya ya'tiyannakum datang kepada kalian minni dariku hudan petunjuk, faman ittaba'a hudaya, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, fala yadilu wala yasqa, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan susah hidupnya. Wa man a'rada, sebaliknya siapa yang berpaling an dzikri, dari peringatanku, dari petunjukku, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit. Wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat kami akan kumpulkan dia dalam kondisi buta. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Maka ayat ini jelas, yaitu di dalam firman Allah SWT surah Thaha ayat 123-124 ini memberikan kepada kita arahan, tuntunan bagaimana kita untuk bahagia hidup dunia dan akhirat kita, yaitu mengikuti petunjuk yang datang dari Allah SWT, tuntunannya yakni syariahnya yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa la nujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man, barang siapa amila melakukan suatu amal solihan yang soleh, mengerjakan amal soleh min dzakarin aw untha, baik dia orang laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, maka Allah menjanjikan falanhiyannahu hayatan thayyibatan, maka atau pasti kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik, hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik di dunia. Dan juga Allah katakan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani, dan kami akan berikan balasan kepada mereka nanti di yaumul akhir bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik dibanding apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka ayat ini jelas memberikan kepada kita suatu kabar gembira tatkala kita taat kepada Allah, taat syariahnya, maka kita akan diberi oleh Allah kehidupan yang baik di dunia, dan kita akan diberi oleh Allah janji balasan surganya yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itu sungguh sedih kita apabila semakin jauh dari Allah SWT, apabila kita tidak ikhlas dan tidak mengikuti petunjuknya di dalam kehidupan dunia ini yang sebentar, yang tidak bisa kita ulang lagi. Adalah sebuah kebahagiaan bagi kita ketika kita semakin dekat kepada Allah, semakin taat, semakin ikhlas di sisa-sisa usia kita, yang semakin kita mendekati akan menghadap Allah SWT. Karena sesungguhnya itu bertanda bahwa insya Allah kita akan meraih kebahagiaan hidup yang hakiki di akhirat kelak, yaitu janji Allah mendapatkan surganya. Kemudian yang kedua, kunci kebahagiaan hidup dunia dan akhirat itu adalah qanaah. Qanaah dalam makna ridha, menerima atau puas diri dengan segala karunia yang Allah berikan dan ketentuan Allah SWT. Wujud qanaah itu dengan merasa cukup terhadap pemberian Allah, tidak tamak, tidak rakus terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, tidak iri melihat apa yang ada di tangan orang lain,
dan tidak rakus mencari harta benda dengan menghalalkan segala cara. Qanaah merupakan kunci untuk meraih kebahagiaan bagi manusia ketika hidup di dunia. Perintah qanaah ada di dalam, yaitu hadis Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqal kafafa wa qani'a bihi. Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, kemudian diberi rezeki yang cukup dan qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Untuk kita bisa memiliki sifat qanaah, maka lihatlah ke bawah dalam urusan dunia. Rasul mengatakan, undur ila man huwa dunika wala tandur ila man huwa fawqaka fa innahu ajdaru alla tardaru nikmatallahi kulli. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kamu dan janganlah melihat orang yang lebih tinggi darimu. Yang demikian ini lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah juga menyampaikan, laisal ghina, bukanlah yang namanya kaya itu an kathuratil ardi, yaitu orang yang memiliki banyak harta. Walakinnal ghina, dan akan tetapi orang kaya adalah ghina nafsi, orang yang kaya hatinya atau kaya jiwanya. Ma'asyiral yang dirahmati oleh Allah, itulah sifat qanaah yang mesti harus kita miliki. Ketika kita memiliki sifat qanaah ini, maka dijamin kita akan bahagia di dalam kehidupan kita di dunia, dan kita pun akan meraih kebahagiaan di dalam kehidupan kita di akhirat. Karena sifat qanaah membawa kita untuk selalu lurus di jalan Allah SWT. Kita tidak akan mengambil sesuatu yang bukan hak kita dengan cara yang batil. Kita akan menerima setiap pemberian Allah SWT, itulah yang terbaik bagi kita. Ma'asyiral yang dirahmati Allah. Dan kunci yang ketiga, ketika kita ingin meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat kita, adalah istiqamah. Istiqamah adalah menempuh jalan yang lurus, yang benar, dengan tidak berpaling ke kiri ataupun ke kanan. Istiqamah ini mencakup pelaksanaan semua bentuk ketaatan kepada Allah lahir dan batin, meninggalkan semua bentuk larangannya. Dan istiqamah membawa seseorang kepada kebahagiaan. Bahkan para ulama memiliki satu makalah, al-istiqamatu khairu min alfi karamah. Istiqamah itu lebih utama dibandingkan 1000 karam. Karena Allah jelaskan istiqamah itu di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka akan turun kepada mereka para malaikat. Kemudian malaikat mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian khawatir, janganlah kalian takut, wa la tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan surga yang kalian telah diberi janji atau dijanjikan kepada kalian. Ma'asyiral yang dirahmati oleh Allah, orang yang istiqamah, yang mereka berada di jalan Allah SWT dalam kondisi apapun, ketika mendapat nikmat maupun diuji dengan kesulitan hidup, ketika dia sehat maupun sakit, istiqamah di jalan Allah, baik dikala kaya maupun miskin, istiqamah di jalan Allah SWT, maka Allah SWT menjanjikan akan menolong hamba-hambanya yang demikian itu ketika menghadapi kondisi-kondisi kritis di dalam hidupnya.
Para ulama menafsirkan bahwa turunnya malaikat terhadap orang yang istiqomah di jalan Allah itu yang pertama adalah akan turun ketika dia menghadapi kondisi sakaratul maut. Seseorang tatkala menghadapi kematian banyak didatangi godaan-godaan syaitan, ditimbulkan rasa takut nanti bagaimana menghadapi hisab pertanyaan di alam kubur, nanti bagaimana menghadapi hisab yaumul qiyamah. Maka orang yang istiqomah, malaikat akan datang kepadanya, Allah takhafu, jangan kalian khawatir. Di ayat berikutnya Allah katakan, nahnu awliyaukum, kami yang akan tolong kalian. Maka orang yang istiqomah di jalan Allah SWT, dia akan ditolong oleh Allah dengan mengirimkan malaikatnya untuk menjawab setiap pertanyaan di alam kubur, sehingga dia bisa lolos dari yaitu azab kubur. Kemudian orang yang istiqomah ketika dia khawatir bagaimana nanti menghadapi hisab di yaumul akhir, maka Allah pun menyampaikan, nahnu awliyaukum, kami yang akan tolong kalian. Maka Allah akan ringankan hisabnya karena Allah tolong dengan mengirimkan malaikatnya. Dan tatkala orang menghadapi syakaratul maut, biasanya dia menghadapi saat sedih. Sedih meninggalkan keluarganya, sedih belum bisa meraih apa yang dia cita-citakan, sedih meninggalkan kerabatnya yang masih lemah, anak-anaknya yang masih kecil. Maka orang yang istiqomah didatangi malaikat. Malaikat mengatakan, wala tahzanu, jangan kalian sedih, karena sesungguhnya yaitu semuanya kami yang akan tolong kalian. Apa yang belum bisa kalian raih di dunia karena ketaatan dan istiqomah kalian di jalan Allah, wabsiru, bergembiralah kalian, akan dibeli oleh Allah balasan bil jannah, yaitu surga allati kuntum tu'adun, yang kalian telah dijanjikan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, 3 macam istiqomah yang harus ada di dalam diri kita. Yang pertama, istiqomah di atas tauhid. Maka jangan sekali-kali kita merusak tauhid kita dengan kesyirikan. Kemudian istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah. Maka kita harus berusaha untuk tidak menyimpang dari jalan Allah, dan apabila kita tergelincir segera istighfar. Dan yang ketiga, istiqomah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemput kita. Dan memang istiqomah pasti ada kekurangan. Oleh karena itu ketika kita ingin berjalan di jalan Allah SWT yang lurus dan memenuhi tuntutan istiqomah, terkadang kita tergelincir dan tidak bisa istiqomah secara utuh. Lantas apa yang harus kita lakukan sehingga bisa menutupi kekurangan ini? Jawabannya ada di dalam firman Allah SWT. Allah katakan, qul innama ana basyarum mislukum yuhi ilayya innama ilahukum ilahu wahid fastaghfiru ilaihi wastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Katakanlah, innama, sesungguhnya aku basyarun, manusia, mislukum, semisal kalian, yuhi ilayya, diwahyukan kepadaku, annama, sesungguhnya hanyalah ilahukum, Tuhan kalian, ilahu wahid, Tuhan yang satu, fastaqimu ilaih, maka kalian istiqomahlah kepadanya, wastaghfiru, dan kalian mintalah ampun kepada Allah SWT. Oleh karena itu Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan ayat ini bahwa istiqomahlah dan mintalah ampun kepadanya merupakan isyarat bahwa sering kali ada kekurangan dalam istiqomah yang diperintahkan, dan yang menutupi kekurangan ini adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan istighfar itu sendiri mengandung taubat dan istiqomah di jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka kiat agar kita bisa istiqomah, yang pertama, hadiri majelis ilmu agar kita bisa memiliki akidah yang kokoh, bisa mengamalkan syariah secara kafah, dan mengetahui kisah orang-orang soleh sehingga dijadikan uswah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bergaulah dengan orang-orang, teman-teman yang soleh. Dan yang ketiga, banyaklah berdoa kepada Allah SWT. Dan di antara doa agar kita istiqomah, Allah katakan di dalam firman-Nya, Rabbana la tu'zi qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Juga Rasulnya katakan, ya muqallibal qulub sabbil qalbi ala dinik. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum taqabbal minhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyyakum bittaqillah faqad fajal muttaqun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, akhirnya marilah kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita, yang memberikan fasilitas, seluruh fasilitas kehidupan kita. Dia pula yang akan memandikan kita, dan kemudian dia pula yang membangkitkan kita dari kematian, lalu kita akan menghadap padanya untuk bertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Marilah kita mohon kepadanya agar Allah menjaga kita di dalam yaitu jalan yang diridhoinya, yakni memiliki sikap istiqamah hingga ajal menjemput kita, sehingga kita bisa memiliki akhir hidup yang husnul khatimah. Inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana kama yang bagi li jalali wajhil karimi wa atimi sultani. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud dawa wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan natiba wa arinal batila batila warjudan tinabah. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lana wa li